wabarakatuh. Saya Rehan Maulana dari kelas I Agribisnis dengan NIM D1B018060 akan memberikan sedikit penjelasan tentang 4 aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran filsafat progresivisme, perennialisme, esensialisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, filsafat pendidikan progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan peningkatan kepada kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri, dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Yang kedua ada filsafat esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas. Menurut esensialisme, nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus-ratus tahun, dan telah teruji dalam gagasan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Yang ketiga ada aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perial yang berarti kekal atau abadi atau tiada akhir. Esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai yang bersifat abadi. Perennialisme memandang bahwa pendidikan harus didasari nilai-nilai kultural masa lampau atau regressive root to culture. Oleh karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang kehidupan, perennialisme mengambil analogi realita sosial budaya manusia sebagai realita sebuah bunga. Pohon bunga akan berbunga musim demi musim, datang dan pergi secara tetap sepanjang tahun dan masa. Tujuan pendidikan menurut perennialisme yaitu nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal dan abadi, sebab tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran agar mencapai kebaikan dalam hidup. Contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu munculnya sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti sekolah Kristen dan pondok pesantren. Dan yang keempat, aliran filsafat konstruktivisme. Menurut J. Piaget, teori perkembangan kognitif, Piaget menyatakan bahwa kecakapan kognitif atau intelektual anak dan orang dewasa memiliki kemajuan memiliki 4 tahap, yaitu sensori dari lahir sampai 2 tahun, praoperasional dari 2 tahun sampai 7 tahun, operasi konkret dari 7 sampai 11 atau 12 tahun, dan operasi formal lebih dari 11 atau 12 tahun. Dalam pandangan Piaget, pengetahuan didapat dari pengalaman, dan perkembangan mental siswa bergantung kepada keaktifan berinteraksi terhadap lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau ketidakjelasan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.